Halo, saya Christopher. Di video kali ini kelompok saya akan menjelaskan tentang fungsi transenden. Fungsi transenden yang termasuk fungsi transenden, fungsi inverse, fungsi logaritma, fungsi eksponen asli, fungsi eksponen umum, fungsi logaritma umum, fungsi trigonometri. Yang pertama itu fungsi inverse. Misalkan f dengan df menuju rf dengan x menuju y sama dengan fx. Definisi. Fungsi y sama dengan fx disebut satu-satu jika fu sama dengan fv maka u sama dengan v, atau jika u tidak sama dengan v maka fu tidak sama dengan fv. Contohnya, kalau garisnya itu ke kanan, y sama dengan x, fungsi y x satu-satu. Kalau dia ke kiri, y sama dengan min x, fungsi y sama dengan min x satu-satu. Kalau melengkung begini, y sama dengan x pangkat 2. Fungsi y sama dengan x pangkat 2, tidak satu-satu. Next. Secara geometri, grafik fungsi satu-satu dan garis yang sejajar dengan sumbu x berpotong di satu titik. Terimanya itu fungsi f mempunyai inverse jika dan hanya jika f satu-satu. Notasi f min 1, f min 1 rf menuju df, y menuju x sama dengan f min 1 pangkat min 1 y. Contohnya ini. Berlaku hubungan f min 1 fx sama dengan x, f min 1 dalam kurung y sama dengan y. Df min 1 sama dengan rf, rf min 1 sama dengan df. Ya, teorema 82. Jika f monoton murni atau selalu naik atau selalu turun, maka f mempunyai inverse. Fx sama dengan x. Ini f inverse x sama dengan 1 lebih dari 0. Atau x elemen real, f selalu naik. Ini f min 1 sama dengan ada. Fx sama dengan min x. F inverse x sama dengan min 1 kecil dari 0. Atau x elemen real, f selalu turun. Gambarnya begini, f inverse x sama dengan 2x besar 0, x lebih besar 0, kecil 0, x kecil 0. F naik untuk x lebih besar 0, f turun kalau x lebih kecil dari 0. Contohnya contoh 1, diketahui fx sama dengan x kurang 1 per x tambah 2. Soalnya periksa apakah f mempunyai inverse. B, jika ada, tentukan inverse-nya. Jadi A itu f inverse x sama dengan 1 kali x tambah 2 kurang 1 kali x kurang 1 x tambah 2 pangkat 2 sama dengan 3 per x tambah 2 pangkat 2 besar 0 atau x elemen df. Karena f selalu naik atau monoton murni, maka f mempunyai inverse. Misal, kalau b itu misal y dulu sama dengan x kurang 1 per x tambah 2. Xy tambah 2y sama dengan x min 1. Atau xy kurang x sama dengan min 2y kurang 1. Jadi x sama dengan min 2y kurang 1 per y kurang 1. F min 1 per f min 1y sama dengan min 2y kurang 1 per y kurang 1. Jadinya itu f pangkat minus 1 x min 2x kurang 1 per x kurang 1. Suatu fungsi yang tidak mempunyai inverse pada daerah asalnya dapat dibuat mempunyai inverse dengan cara membatasi daerah asalnya. Nih, untuk x elemen real f min 1 itu tidak ada. Jadi kalau mau ada ini, untuk x lebih besar 0 f min 1 ada, untuk x
lebih kecil 0, F min 1 ada. Grafik fungsi inverse. Titik X, Y terletak pada grafik Y. Titik Y, X terletak pada grafik F min 1. F pangkat min 1. Titik X, Y dan YX simetri dengan terhadap garis Y sama dengan X. Grafik F dan F min 1 simetri terhadap garis Y sama dengan X. Fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli atau disingkat ln didefinisikan sebagai ln x integral i menuju x 1 per t dt x lebih besar 0. Secara umum jika u sama dengan ux, maka dx ln u sama dengan dx integral i sampai ux 1 per t dt sama dengan 1 per u du dx sama dengan 1 per u inverse. Contoh 3, diberikan fx sama dengan ln sin 4x tambah 2, maka f inverse x sama dengan 1 per sin 4x tambah 2, dx sin 4x tambah 2 sama dengan 4 kotangan 4x tambah 2. Jika y sama dengan ln mutlak x, x tidak sama dengan 0. Ln x lebih besar 0, ln min x kecil 0. Lebih besar 0 ini y sama dengan ln x, y inverse itu 1 per x. Ini y sama dengan ln min x sama dengan y inverse min 1 per min x sama dengan 1 per x. Jadi d sama dengan fd per dx ln mutlak x sama dengan 1 per x atau x tidak sama dengan 0. Dari sini diperoleh integral 1 per x kali dx sama dengan ln mutlak x tambah c. Sifat-sifat logaritma natural. Ln 1 sama dengan 0, ln AB sama dengan ln A tambah ln B, ln A per B sama dengan ln A kurang ln B, ln A pangkat R sama dengan R, ln A. Contoh 4, itu integral 0 menuju 4 x pangkat 2 per x pangkat 3 tambah 2 dx. Kita misal dulu u sama dengan x pangkat 3 tambah 2 sama dengan du menjadi du sama dengan 3x pangkat 2 dx. Integral x pangkat 2 per x pangkat 3 tambah 2 dx sama dengan integral x pangkat 2 per u du per x pangkat 2 sama dengan 1/3 integral 1 per u du 1/3 ln mutlak u tambah c 1/3 ln mutlak x pangkat 3 tambah 2 tambah c, sehingga integral 0 menuju 4 x pangkat 2 per x pangkat 3 tambah 2 dx sama dengan 1/3 ln x pangkat 3 tambah 21 mutlak sama dengan 1/3 ln 66 kurang ln 2 sama dengan 1/3 ln 33. Next. Grafik fungsi logaritma asli. Diketahui fx sama dengan ln x integral 1 menuju x 1/t dt x lebih besar 0. B itu f inverse x sama dengan 1 per x lebih besar 0 atau x elemen d. F selalu monoton naik pada df. C, f inverse x sama dengan min 1 per x pangkat 2 kecil 0.
atau X elemen DF. Grafik selalu cekung ke bawah. F1 sama dengan 0. Ini grafiknya. Menjulang naik ke kanan. Fx sama dengan X. Ya, next. Fungsi eksponen asli. Karena dx ln x sama dengan tepar x besar 0 untuk x besar 0, maka fungsi logaritma asli monoton murni sehingga mempunyai inverse. Inverse dari fungsi logaritma asli disebut juga fungsi eksponen asli. Notasi eksponensial. Jadi berlaku hubungan y sama dengan eksponen x atau x ln y. Dari sini didapat y sama dengan eksponen ln y dan x ln eksponen x. Bilangan e adalah bilangan real positif yang bersifat ln e sama dengan 1. Dari sifat 4, fungsi logaritma diperoleh eksponen r ln e sama dengan eksponen r. Grafik fungsi eksponen asli. Karena fungsi eksponen asli merupakan inverse dari fungsi logaritma asli, maka grafik fungsi eksponen asli diperoleh dengan cara mencerminkan grafik fungsi logaritma asli terhadap garis y sama dengan x. Ini grafiknya. Ya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Richie Melalui Lauren, dan di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Penggunaan fungsi logaritma dan eksponen asli. Menghitung turunan fungsi berpangkat fungsi. Diketahui fx sama dengan gx berpangkat hx. Yang ditanyakan f inverse x. Ln fx sama dengan hx ln gx. Dx ln fx sama dengan dx hx dikali ln gx. Diingat bahwa dx ln u sama dengan 1/u dikali u inverse. F inverse x per fx sama dengan h inverse x dikali ln gx ditambah g inverse x per gx dikali hx. F inverse x sama dengan h inverse x dikali ln gx ditambah g inverse x per gx dikali hx dikali fx. Contoh 7. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan sin x berpangkat 4x. Jawab. Yang pertama, ubah bentuk fungsi pangkat fungsi menjadi perkalian fungsi dengan menggunakan fungsi logaritma asli. Ln fx sama dengan ln sin x berpangkat 4x sama dengan 4x ln sin x. Turunkan kedua ruas. Dx ln fx sama dengan dx 4x ln sin x. F inverse x per fx sama dengan 4 ln sin x ditambah cos x per sin x dikali 4x sama dengan 4 ln sin x ditambah 4x kotangan x, sehingga mencapai hasil akhir f inverse x sama dengan 4 ln sin x ditambah 4x kotangan x dikali sin x berpangkat 4x. Fungsi eksponen umum. Fungsi fx sama dengan a berpangkat x, di mana a lebih besar daripada 0, disebut fungsi eksponen umum. Untuk a lebih besar daripada 0 dan x elemen real didefinisikan bahwa a berpangkat x sama dengan e berpangkat x ln a. Turunan dan integral. Dx dikali a berpangkat x sama dengan dx e berpangkat x ln a sama dengan e berpangkat x ln a dikali ln a
sama dengan A berpangkat X dikali ln A. Jika U sama dengan UX, maka dx dikali A berpangkat U sama dengan dx dikali E berpangkat U ln A sama dengan E berpangkat U ln A dikali ln A dikali U inverse sama dengan A berpangkat U dikali U inverse dikali ln A. Dari sini diperoleh integral A berpangkat X dx sama dengan A per ln A dikali A berpangkat X ditambah C. Sifat-sifat fungsi eksponen umum. Untuk A lebih besar daripada 0, B lebih besar daripada 0, X dan Y bilangan real berlaku. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama, A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X tambah Y. Yang kedua, A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A pangkat X kurang Y. Yang ketiga, dalam kurung A pangkat X pangkat Y sama dengan A pangkat XY. Yang keempat, dalam kurung AB pangkat X sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X. Yang kelima, dalam kurung A per B pangkat X sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Contoh 8. Nomor 1, hitung turunan pertama dari fx sama dengan 3 berpangkat 2x ditambah 1 ditambah 2 berpangkat sin 2x. Jawab. F inverse x sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2x tambah 1 dikali ln 3 ditambah 2 dikali 2 berpangkat sin 2x dikali cos 2x dikali ln 2. Nomor 2, hitung integral dari 4 berpangkat x pangkat 2 x dx. Jawab, misal U sama dengan x pangkat 2, maka du sama dengan 2 x dx dan dx sama dengan 1/2x du. Sehingga diperoleh integral 4 berpangkat x pangkat 2 x dx sama dengan integral 4 berpangkat u du per 2 sama dengan 1/2 integral 4 berpangkat u du sama dengan 1/2 dikali 4u per ln 4 ditambah c sama dengan 4 berpangkat x pangkat 2 per 2 ln 4 ditambah c. Grafik fungsi eksponen umum. Diketahui A fx sama dengan a berpangkat x di mana a lebih besar daripada 0. Df sama dengan min tak terhingga sampai tak terhingga. Yang B, f inverse x nya sama dengan a berpangkat x dikali ln a. Maka a berpangkat x ln a lebih kecil daripada 0, di mana 0 kurang dari A kurang dari 1 dan A berpangkat X ln A lebih besar daripada 0, maka A lebih besar daripada 1. F monoton naik jika A lebih besar daripada 0 dan F monoton turun jika 0 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada 1. F inverse X sama dengan A berpangkat X dikali ln A berpangkat 2 lebih besar daripada 0, atau
X elemen DF. Grafik F selalu cekung ke atas. Dan bagian D, F0 sama dengan 1. Dapat kita lihat pada grafik di sebelah kiri. Grafik yang pertama, Fx sama dengan A berpangkat X, di mana A lebih besar daripada 1. Dan di bawahnya grafik yang kedua, Fx sama dengan A berpangkat X, di mana 0 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada 1. Fungsi logaritma umum. Karena fungsi eksponen umum monoton murni, maka ada inversnya. Invers dari fungsi eksponen umum disebut fungsi logaritma umum. Logaritma dengan bilangan pokok A. Notasi A log X sehingga berlaku Y sama dengan A log X, di mana X sama dengan A berpangkat Y. Dari hubungan ini didapat ln X sama dengan ln A berpangkat Y sama dengan Y dikali ln A, sehingga Y sama dengan ln X per ln A, sehingga lagi A log X sama dengan ln X per ln A. Sehingga mendapat hasil dx dikali A log X sama dengan dx dikali ln X per ln A sama dengan seper X ln A. Jika U sama dengan UX, maka dx A log U sama dengan dx ln U per ln A sama dengan U inverse per U ln A. Grafik fungsi logaritma umum. Grafik fungsi logaritma umum diperoleh dengan mencerminkan grafik fungsi eksponen umum terhadap garis Y sama dengan sumbu X. Untuk X lebih besar daripada 1, maka grafiknya dapat digambarkan sebagai berikut. Fx sama dengan A berpangkat X, atau Fx sama dengan A log X. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Dan untuk 0 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada 1, maka grafiknya dapat digambarkan sebagai berikut. Fx sama dengan A pangkat X, Fx sama dengan A log X. Dan dapat dilihat pada gambar berikut. Garisnya lebih menyilang satu sama lain ketimbang untuk A lebih besar daripada 1. Mempunyai titik potong. Dapat kita lihat ada dua grafik untuk A lebih besar daripada 1 yang sebelah kiri, dan untuk 0 lebih kecil daripada 1 lebih kecil daripada 0 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada 1 pada gambar grafik yang sebelah kanan. Fungsi trigonometri. Kita ingat kembali bahwa syarat agar fungsi f mempunyai inverse adalah salah satu, yaitu memenuhi syarat fu sama dengan fv menjadi u sama dengan v untuk setiap u v elemen df. Inverse dari fungsi f df menjadi rf adalah fungsi f pangkat min 1 rf menjadi df yang memenuhi relasi y sama dengan fx atau x sama dengan f pangkat min 1 y. Dengan X elemen DF dan Y elemen RF, fungsi trigonometri semuanya periodik, sehingga tidak satu-satu. Tetapi daerah asal fungsinya dapat dibatasi pada selang tertentu agar mempunyai inverse. Pemilihan selang daerah asal fungsinya dibuat agar antara inverse trigonometri dapat dikaitkan
dan rumus kalkulus diferensialnya dapat dikonstruksi. Inverse fungsi sinus dan fungsi kosinus. Inverse fungsi sinus ditulis Y sama dengan sin pangkat min 1x atau Y sama dengan arc sin x adalah fungsi yang memenuhi Y sama dengan sin pangkat min 1x atau X sama dengan sin Y. Mutlak X lebih kecil sama dengan 1 dan mutlak Y lebih kecil sama dengan 1/2 pi. Inverse fungsi kosinus ditulis Y sama dengan cos pangkat min 1x sama dengan arc cos x adalah fungsi yang memenuhi Y sama dengan cos pangkat min 1x atau X sama dengan cos Y. Mutlak X lebih kecil sama dengan 1 dan Y lebih besar sama dengan 0, Y lebih kecil sama dengan pi. Kaitan antara inverse fungsi sinus dan fungsi kosinus diberikan dalam teorema berikut. Cos pangkat min 1x tambah sin pangkat min 1x sama dengan 1/2 pi. X lebih kecil sama dengan 1. Bukti Y sama dengan cos pangkat min 1x atau X sama dengan cos Y sama dengan sin dalam kurung 1/2 pi kurang Y atau 1/2 pi kurang Y sama dengan sin pangkat min 1x. Atau Y tambah sin pangkat min 1x sama dengan 1/2 pi atau cos pangkat min 1x tambah sin pangkat min 1x sama dengan 1/2 pi. Karena Y lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan pi atau 1/2 pi kurang Y lebih besar sama dengan min 1/2 pi lebih kecil sama dengan 1/2 pi atau 1/2 mutlak 1/2 pi kurang Y lebih kecil sama dengan 1/2 pi. Berdasarkan sifat fungsi inverse, grafik Y sama dengan sin pangkat min 1x diperoleh dengan mencerminkan grafik Y sama dengan sin x. X elemen min 1/2 pi 1/2 pi terhadap garis Y sama dengan X. Demikian juga grafik Y sama dengan cos pangkat min 1x yang diperoleh dengan mencerminkan grafik Y sama dengan cos X. X elemen 0, pi terhadap garis Y sama dengan X. Grafik inverse fungsi sinus dan kosinus diperlihatkan pada gambar berikut. Inverse fungsi tangen dan fungsi kotangen. Inverse fungsi tangen ditulis Y sama dengan tan pangkat min 1x atau Y arc tan x adalah fungsi yang memenuhi Y sama dengan tan pangkat min 1x atau X sama dengan tan Y. X elemen R dan mutlak Y lebih kecil 1/2 pi. Inverse fungsi kotangen ditulis Y sama dengan kotangen pangkat min 1x sama dengan arc kotangen X adalah fungsi yang memenuhi Y sama dengan kotangen pangkat min 1x atau X sama dengan kotangen Y. X elemen R dan Y lebih besar 0, lebih kecil pi. Kaitan antara inverse fungsi tangen dan fungsi kotangen diberikan dalam teorema berikut. Kotangen pangkat min 1x tambah tangen pangkat min 1x sama dengan 1/2 pi. X elemen R. Pembuktian Y sama dengan kotangen pangkat min 1x atau X sama dengan kotangen Y sama dengan tan dalam kurung 1/2 pi kurang Y atau 1/2 pi kurang Y sama dengan tan pangkat min 1x. Y tambah tan pangkat min 1x sama dengan 1/2 pi atau kotangen pangkat min 1x tambah tan pangkat min 1x sama dengan 1/2 pi. Karena Y lebih besar 0 lebih kecil pi atau 1/2 pi kurang Y lebih besar min 1/2 pi,
lebih kecil 1/2 pi atau mutlak 1/2 pi kurang Y lebih kecil 1/2 pi. Berdasarkan sifat fungsi inverse, grafik Y sama dengan tan pangkat min 1 X diperoleh dengan mencerminkan grafik Y sama dengan tan X, X elemen min 1/2 pi, 1/2 pi terhadap garis Y sama dengan X. Demikian juga grafik Y sama dengan kotangan pangkat min 1 X yang diperoleh dengan mencerminkan grafik Y sama dengan kotangan X, X elemen 0, pi terhadap garis Y sama dengan X. Grafik inverse fungsi tangen dan kotangen diperlihatkan pada gambar berikut. Inverse fungsi secant dan fungsi kosekan. Inverse fungsi secant ditulis Y sama dengan sec inverse X atau secant berpangkat min 1 X, atau Y sama dengan arc secant X adalah fungsi yang memenuhi Y sama dengan secant inverse X, di mana X sama dengan secant Y. X nilai mutlak lebih besar atau sama dengan 1 dan 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan pi. Y itu tidak sama dengan 1/2 pi. Dari X sama dengan secant Y sama dengan 1 cos Y, diperoleh cos Y sama dengan 1/X, di mana 0 lebih kecil atau sama dengan Y lebih kecil sama dengan pi. Y nya tidak sama dengan 1/2 pi, sehingga Y sama dengan cos inverse 1/X. Ini mengakibatkan secant inverse X sama dengan cos inverse 1/X, di mana X nilai mutlak lebih besar atau sama dengan 1. Inverse fungsi kosekan ditulis Y sama dengan cosec inverse X sama dengan arc cosec X, adalah fungsi yang memenuhi Y sama dengan cosec inverse X, di mana X sama dengan cosec Y, di mana X nilai mutlaknya itu lebih besar atau sama dengan 1 dan Y nilai mutlaknya lebih kecil atau sama dengan 1/2 pi. Y nya tidak sama dengan 0. Dari X sama dengan cosec Y sama dengan 1 sin Y, diperoleh sin Y sama dengan 1/X, di mana Y nilai mutlak lebih kecil atau sama dengan 1/2 pi. Y nya tidak sama dengan 0, sehingga Y sama dengan sin inverse 1/X. Ini mengakibatkan cosec inverse X sama dengan sin inverse 1/X, di mana X nilai mutlak lebih besar atau sama dengan 1. Kaitan antara inverse fungsi secant dan fungsi kosekan diberikan dalam bentuk teorema berikut. Teorema 5.18. Secant inverse X tambah cosec inverse X sama dengan 1/2 pi, di mana X nilai mutlaknya lebih besar atau sama dengan 1. Bukti dengan menggunakan teorema 5.16 langsung diperoleh secant inverse X tambah secant inverse X tambah cosecant inverse X sama dengan cos inverse 1/X tambah sin inverse 1/X sama dengan 1/2 pi, di mana X-nya lebih besar atau sama dengan 1. Berdasarkan sifat fungsi inverse, grafik Y sama dengan secant inverse X diperoleh dengan mencerminkan grafik Y sama dengan secant X. X elemen titik 0 sampai pi. X tidak sama dengan 1/2 pi terhadap garis Y yang sama dengan X. Demikian juga grafik Y sama dengan cosec inverse X yang diperoleh dengan mencerminkan grafik Y sama dengan cosec X. X sendiri elemen
min 1/2 pi hingga 1/2 pi. Y-nya tidak sama dengan 0 terhadap garis Y sama dengan X. Grafik inverse fungsi sekan dan kosekan diperhatikan pada gambar 20 dan gambar 21 berikut di bawah ini. Sebelah kiri dapat kita lihat gambar 20 yaitu grafik fungsi sekan dan inversenya. Dan yang sebelah kanan dapat kita lihat grafik fungsi kosekan dan inversenya. Min 1 hingga pi. Dan fungsi kosekan dan inversenya min pi per 2 hingga pi per 2. Dapat kita lihat sendiri pada grafik di bawah ini. Dan kita masuk ke dalam contoh dari materi pembahasan mengenai fungsi trigonometri dalam fungsi transenden. Contoh 5.35. Tunjukkan bahwa 2 tangen inverse 1/3 tambah tangen inverse 1/7 sama dengan 1/4 pi. Jawab, misal X sama dengan 2 tangen inverse 1/3 dan Y sama dengan tangen inverse 1/7, akan dibuktikan X tambah Y sama dengan 1/4 pi. Karena X sama dengan 2 tangen inverse 1/3, maka tangen inverse 1/3 sama dengan 1/2X. Sehingga tangen 1/2 X sama dengan 1/3. Ini mengakibatkan tangen X sama dengan 2 tangen 1/2 X per 1 kurang tangen pangkat 2 1/2 X sama dengan 2 dikali 1/3 per 1 kurang 1/9. Sehingga diperoleh hasil akhirnya 3/4. Karena Y sama dengan tangen inverse 1/7, maka tangen Y sama dengan 1/7. Berdasarkan rumus tangen, jumlah 2 sudut, maka diperoleh tangen X tambah Y sama dengan tangen X ditambah tangen Y per 1 kurang tangen X kali tangen Y sama dengan 3/4 ditambah 1/7 per 1 kurang 3/4 dikali 1/7. Sehingga diperoleh 21 tambah 4/8 per 28 kurang 3/28. Dan menghasilkan hasil akhir bernilai 1. Ini mengakibatkan X tambah Y sama dengan 1/4 pi. Sehingga terbuktilah 2 tangen inverse 1/3 ditambah tangen inverse 1/7 sama dengan 1/4 pi. Adapun sumber pustaka dari materi yang kami bawakan yaitu tertera di bawah sini. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon pamit dan terima kasih telah menyaksikan.